Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya di channel Vedala Official. Video kali ini menceritakan alur cerita film thriller yang berjudul Under Paris. Sebuah film asal Prancis ini rilis pada 5 Juni 2024. Film ini bercerita tentang seorang ilmuwan menemukan hiu. Penelitiannya yang sudah lama ia tinggalkan kini terdampar di sebuah sungai yang ada di kota Paris. Tak ingin hiu itu menyerang warga, sang ilmuwan akhirnya memulai misi untuk memindahkan predator laut itu ke habitat aslinya. Banyak rintangan yang harus dihadapi oleh sang ilmuwan tersebut, dan apakah misinya berhasil sesuai dengan rencananya? Nah guys, seperti biasanya cari tempat yang aman, nyaman, jauh keramaian, dengarkan baik-baik, dan ini dia cerita Under Paris. Pada suatu hari, tim penelitian laut melakukan sebuah ekspedisi di kawasan Laut Pasifik Utara. Dalam ekspedisi itu, mereka mendokumentasikan keadaan laut yang sedang tercemar oleh banyak sampah manusia. Mereka pun mengkhawatirkan pencemaran ini akan menyebabkan perubahan tak terduga pada hewan-hewan penghuni laut. Tak lama kemudian, tim menangkapkan sinyal alat pelacak yang sebelumnya telah mereka pasang pada seekor hiu yang menjadi subjek penelitian tim itu. Hiu yang ini diberi nama Lilith itu sedang bergerak menuju ke kapal, sehingga mereka akhirnya menunjukkan tim penyelamat untuk memeriksakan hiu Lilith. Sambil diawasi oleh pemimpin mereka yang bernama Sofia, penyelam mulai bergerak di kedalaman laut. Di sana mereka pun menemukan bangkai seekor paus yang telah dimangsa oleh hiu. Saat tim penyelamat sedang memeriksakan bangkai itu, tiba-tiba kawanan hiu Mako datang dan mengintari mereka. Demi mencegah serangan, Sophia mengarahkan timnya agar menjaga jarak dan tidak membuat gerakan mendadak. Setelah kawanan hiu Mako tadi pergi dari lokasi, tim penyelam akhirnya bertemu dengan Lilith. Di momen ini, Sophia terkejut melihat pertumbuhan Lilith yang sangat pesat. Alasannya, saat baru dipasang alat pelacak pada beberapa bulan lalu, panjang tubuh Lilith diketahui masih 2,5 meter. Namun sekarang panjang tubuh Lilith tiba-tiba berubah menjadi 7 meter, sehingga ia terlihat sangat besar. Demi mencari tahu penyebab pertumbuhan pesat Lilith, Sophia akhirnya memerintahkan tim penyelam untuk mengambil sampel darah dari hiu Mako. Namun dalam proses Lilith merasa terancam hingga ia pun langsung menyerang seluruh anggota tim penyelam. Begitu koneksi kamera tim penyelam terputus, Sophia langsung bergegas menyelam untuk menolong mereka. Namun sesampainya di lokasi, Sophia menemukan potongan anggota tubuh timnya, sehingga hal itu menandakan bahwa tim penyelam telah tewas akibat serangan Lilith. Sophia kemudian diserang oleh Lilith hingga ia pun terseret oleh hiu itu sampai ke kedalaman beberapa meter. Di momen ini, gendang telinga Sophia sempat mengalami pendarahan akibat tingginya tekanan air laut. Dengan penuh perjuangan, Sophia akhirnya berhasil menyelamatkan diri dari situasi maut ini. 3 tahun kemudian, Sophia yang tadinya merupakan seorang ilmuwan kini beralih menjadi aktivis lingkungan. Melalui pekerjaan barunya, Sophia mengajak masyarakat untuk menjaga kehidupan laut demi kebaikan umat manusia. Setelahnya, Sophia ditemukan oleh seorang anggota kelompok konservasi laut yang bernama Mika. Karena mengetahui soal Lilith, Mika akhirnya mengajak Sophia ke fasilitas kelompoknya agar Sophia bisa melihat kondisi hiu penelitiannya yang sudah lama ia tinggalkan. Sesampainya di tujuan, Mika menunjukkan bahwa ia telah menangkap sinyal alat pelacak yang sampai sekarang masih terpasang pada tubuh Lilith dalam kondisi aktif. Nah guys, menurut radar ternyata Lilith kini sedang keliaran di sungai Seine yang terletak di kota Paris. Dari penemuan itu, Mika menduga bahwa Lilith awalnya tersesat di laut sehingga akhirnya ia terdampar ke sungai Seine. Demi menyelamatkan Lilith, Mika kini memiliki misi untuk mengembalikan hiu ke habitat aslinya. Mika lalu mengajak Sophia untuk bekerja sama agar misi ini bisa berjalan dengan lancar. Agar Sophia termotivasi, Mika memberitahu bahwa tempo hari ada mobil yang jatuh ke sungai Seine dan kemungkinan pengemudi mobil itu masih belum ditemukan karena telah dimangsa oleh Lilith. Namun Sophia akhirnya menolak karena ia masih trauma dengan serangan Lilith yang mengerikan.
Sepulangnya dari fasilitas Mika, Sophia kembali menonton koleksi video rekaman tim penyelam yang sudah lama tidak ia buka. Perasaan Sophia seketika berubah menjadi campur aduk saat ia menyaksikan video saat-saat terakhir tim penyelam sebelum tewas diserang oleh Lilith. Video ini akhirnya membuat Sophia mau membantu misi Mika karena ia tak ingin ada korban lagi. Di waktu bersamaan, Mika akhirnya memulai misi penyelamatan Lilith dengan menyelam ke dalam sungai Seine. Saat masih fokus mencari Lilith, Mika terpaksa berhenti karena ia ditemukan oleh tim polisi sungai yang sedang berpatroli. Keesokan harinya, Mika diinterogasi oleh komandan tim polisi sungai Seine yang bernama Edil. Tak ingin waktunya terbuang, Mika akhirnya langsung berterus terang bahwa ia menyelam ke dalam sungai Seine untuk kepentingan misi penyelamatan Lilith. Sementara itu, Sophia berada di pinggir sungai Seine sambil membawa alat untuk melacak lokasi Lilith yang hingga kini masih berkeliaran di sungai itu. Dalam prosesnya, Sophia sempat memperingatkan warga agar menjauh dari sungai demi keselamatan mereka. Sophia kemudian memenuhi panggilan Idil tanpa mengetahui alasannya. Dari situ, Idil akhirnya mengajak Sophia untuk melihat penemuan mayat pengemudi mobil yang diyakini tewas diserang oleh Lilith. Sophia akhirnya memberikan keterangan soal Lilith saat ia diinterogasi oleh Edil. Mengetahui bahwa Lilith adalah hiu penelitian Sophia, Edil akhirnya melibatkan perempuan itu ke dalam misi penangkapan Lilith. Lalu saat tim Edil sedang menyelam untuk menemukan Lilith, Mika khawatir hiu itu akan dibunuh oleh mereka. Alasannya, Mika sebelumnya sempat melihat tim Edil membawa senjata lengkap untuk keperluan misi. Demi melindungi Lilith, ia pun diam-diam memerintahkan asistennya untuk mematikan koneksi alat pelacak pada tubuh sang hiu. Akibat aksi rahasia Mika ini, tim Edil maupun Sophia gagal menemukan Lilith. Meskipun begitu, tim penyelam memberitahukan Edil bahwa mereka sempat merasakan kehadiran makhluk besar saat sedang menyelam di sekitar lokasi target. Edil akhirnya mempercayai informasi ini karena alatnya sempat menunjukkan keberadaan Lilith di sungai itu. Setelahnya, Sophia berhasil mengetahui bahwa Mika sengaja mematikan koneksi alat pelacak Lilith secara permanen. Sophia lalu memarahi Mika karena menghambat misi penangkapan Lilith yang sebenarnya bertujuan untuk mencegah bertambahnya korban. Namun Mika bersikeras bahwa ia melakukan hal ini karena ingin mengembalikan Lilith ke habitatnya tanpa perlu melukainya. Beberapa waktu kemudian, Edil menemukan Sophia untuk meminta maaf karena sempat bersikap kasar kepadanya saat misi penangkapan Lilith. Di momen ini, Edil akhirnya baru mengetahui tentang serangan Lilith yang dahulu menewaskan tim penyelamat Sophia hingga turut berduka cita atas tragedi itu. Berangkat dari hubungan mereka yang sudah membaik, Sophia akhirnya memenuhi permintaan Edil untuk mendampinginya saat menemui wali kota Paris yang bernama Fleury. Singkat cerita, dalam pertemuan ini terungkap bahwa sungai Seine akan segera menjadi lokasi lomba berenang yang tergabung dalam Olimpiade Triathlon. Selain akan dihadiri oleh banyak jurnalis dari seluruh dunia, penyelenggara Olimpiade ini juga telah menghabiskan banyak dana dari pemerintah. Karena hal itu, Fleury bersikeras tak mau membatalkan Olimpiade meskipun Sophia sudah memperingatkan soal potensi serangan Lilith yang mematikan. Fleury akhirnya memerintahkan tim Edil untuk membereskan masalah Lilith sebelum Olimpiadenya dimulai. Mengingat alat pelacak Lilith sudah mati, Sophia akhirnya memberitahu Edil bahwa kini mereka harus menangkap hiu itu dengan cara memancingnya ke area yang sudah ditentukan. Menjelang pelaksanaan misi penangkapan Lilith, Edil mendapatkan laporan darurat dari Ben, asisten Mika. Di sini Ben menyampaikan bahwa Mika akan segera melaksanakan misinya sendiri untuk mengembalikan Lilith ke laut dengan aman. Nah, bahayanya dalam proses misi ini, Mika akan berenang ke sungai sambil membawa alat khusus untuk menuntun Lilith keluar dari sungai Seine. Selesai mendengar laporan Ben, Edil langsung bekerja sama dengan Sophia untuk menghentikan misi Mika. Beberapa jam kemudian, tim Sophia akhirnya tiba di lokasi misi Mika berkat konfirmasi dari Ben. Ternyata lokasi misi Mika berada di area bawah tanah kota Paris yang berhubungan dengan sungai Seine. Celakanya, Mika sudah mulai melaksanakan misinya saat tim Sophia baru tiba di sana. Misi evakuasi tim Sophia pun akan semakin berat karena di lokasi itu ada banyak pendukung Sophia yang ingin menyaksikan misinya secara langsung. Meskipun tim Sophia berulang kali mendesak Mika agar segera keluar dari sungai, namun ia tetap keras kepala dan berusaha memancing Lilith sesuai strategi misinya. Tak lama berselang,
Lilith akhirnya muncul di sekitar Mika sambil membawa anaknya. Merasa terancam oleh aksi Mika, Lilith pun melancarkan serangan kejutan yang membuat perempuan itu tewas dikeroyok oleh Lilith dan anaknya. Begitu menyaksikan kejadian mengerikan ini, seluruh pendukung Mika langsung lari ketakutan hingga akhirnya mereka berdesak-desakan untuk bisa mencapai jalan keluar. Karena tempat itu sangat sempit, sebagian pendukung Mika pun terjatuh di sungai hingga mereka diserang oleh Lilith dan anaknya. Sementara itu, Ben, asisten dari Mika, juga tewas akibat terinjak-injak oleh pendukung Mika. Di lain pihak, tim evakuasi tak bisa berbuat banyak dalam menolong para pendukung Mika karena situasi saat itu sudah sangat kacau. Singkat cerita, insiden ini akhirnya menelan belasan korban jiwa dan korban luka berat. Edil pun terpukul karena gagal menyelamatkan anak buah kepercayaannya yang tewas diserang oleh Lilith. Beberapa waktu kemudian, Edil dan Sophia mengamankan bangkai anak Lilith yang sebelumnya tewas ditembak oleh tim mereka di tengah insiden Mika. Sophia lalu meneliti anak Lilith untuk mencari tahu kondisi Lilith yang sebenarnya. Dengan kemampuannya sebagai ilmuwan, Sophia bisa memastikan bahwa Lilith dan anaknya mampu beradaptasi dengan air tawar, sungai, hingga wajar saja jika hiu itu tidak mati meskipun berada di luar habitatnya. Sophia juga menemukan keanehan di anak Lilith sedang hamil meskipun organ reproduksinya belum matang. Dari keanehan inilah Sophia baru mengetahui bahwa Lilith bisa berkembang biak tanpa dibuahi oleh hiu jantan. Berkaca dari fakta ini, Sophia menyatakan bahwa Lilith adalah hiu jenis baru karena memiliki kemampuan adaptasi dari berkembang biak yang tidak ditemukan oleh pada hiu lain. Kuat dengan kemampuan unik, Lilith itu muncul akibat efek pencemaran air laut. Kini Sophia pun mendesak Edil untuk membunuh Lilith secepatnya. Karena semakin lama Lilith dibiarkan hidup, Sophia khawatir jumlahnya anak Lilith akan semakin banyak. Tak ingin sungai dipenuhi dengan hiu, Sophia dan Edil akhirnya memulai misi untuk membasmi Lilith dan anak-anaknya. Di sini Sophia, Edil, dan dua anggota tim mereka menyelam ke dalam sungai Seine sambil membawa bom waktu. Mereka lalu berusaha memasang bom itu di sekitar lokasi yang diketahui menjadi sarang Lilith dan anak-anaknya. Guna melancarkan misi ini, tim Sophia membawa alat khusus yang bisa memancing Lilith dan semua anaknya merapat ke lokasi target, sehingga mereka semua bisa memusnahkan sekaligus saat bom itu nanti sudah meledak. Di tengah proses pemasangan bom, tim penyelam Sophia menghadapi banyak sekali anak Lilith yang bisa menyerbu mereka kapan saja. Demi mencegah serangan, Sophia memperingatkan ketiga anggota setimnya untuk tetap tenang dan tidak melakukan gerakan mendadak. Namun sialnya seorang anggota tim yang sedang panik membuat gerakan yang menarik perhatian anak Lilith hingga akhirnya mereka semua menyerbu tim Sophia. Akibat serangan itu, dua anggota tim Sophia tewas disambar oleh banyak hiu. Sementara Sophia dan Edil sedang berjuang mati-matian untuk menyelamatkan diri. Singkat cerita, ledakan tadi berhasil mengalihkan perhatian anak Lilith sehingga Sophia dan Edil berhasil mencapai lokasi perahu evakuasi yang dioperasikan oleh dua anggota polisi. Karena Edil sedang terluka akibat ledakan, Sophia akhirnya nekat menyelam sendiri untuk mengamankan jasad anggota timnya yang masih tenggelam. Namun tak lama setelahnya, Sophia dihampiri oleh Lilith yang seolah-olah bersiap untuk memangsanya. Mengetahui Sophia akan melarikan diri ke perahu evakuasi, Lilith langsung melancarkan serangannya yang membuat perahu itu sempat terpental dan jatuh dalam kondisi terbalik. Beberapa detik kemudian, Lilith langsung memangsa dua operator perahu evakuasi. Tak ingin menjadi santapan Lilith berikutnya, Sophia dan Edil bergerak secepat mungkin untuk naik ke atas perahu yang saat itu masih tak bisa digunakan. Karena sudah kehilangan hasrat untuk memburu dua orang ini, Lilith akhirnya beralih mencari target lain. Dengan mengandalkan indera penciumannya yang sangat tajam, Lilith kini bergerak menuju lokasi lomba renang Olimpiade Triathlon yang saat itu sudah mulai berlangsung. Tak butuh waktu lama, Lilith akhirnya sampai di lokasi incarannya dengan memangsa sejumlah peserta Olimpiade yang saat itu sedang fokus menjalani lomba.
Begitu mengetahui serangan Lilith, pasukan tentara yang sebelumnya sudah disiagakan untuk mengantisipasi serangan hiu akhirnya langsung beraksi. Di momen ini, pasukan tentara secara membabi buta menembaki Lilith, namun tembakan itu gagal mengenai tubuh Lilith karena hiu itu sangatlah lincah. Tak lama berselang, banyak peluru yang tenggelam di dasar sungai mulai aktif akibat gelombang yang diciptakan oleh Lilith. Momen itu pun memicu rentetan ledakan yang berjuang menimbulkan gelombang air sungai besar yang mengalir deras. Akibat terjangan gelombang ini, semua orang di sekitar lokasi lomba, mulai dari peserta, penonton, jurnalis, sampai wali kota menghilang. Parahnya lagi, gelombang ini juga mengakibatkan wilayah kota Paris tergenang air sungai, hingga perahu kota Menara Eiffel itu tampak seperti sedang tenggelam. Saat situasinya sudah mulai tenang, Sofia dan Edil berhasil menyelamatkan diri setelah mereka sempat tersapu oleh gelombang. Mereka lalu mendapati bahwa Lilith dan anak-anaknya kini bisa berkeliaran dengan bebas di kota Paris. Dan film pun akhirnya selesai. Jadi itu dia guys, seluruh alur cerita film Under Paris. Semoga teman-teman mengerti ya dengan alur cerita kali ini, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Semoga kalian semua sehat-sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.